Kecepatan angin itu perlu diukur karena memiliki banyak fungsi, apalagi untuk industri meteorologi, aviasi, maupun pembangkit listrik. Nah, alat apa yang biasa digunakan? Simak video ini sampai habis. Oke guys, kembali lagi bersama saya Farhan Ibrahim dan di sebelah saya engineer tercinta Mas Iwan. Bagaimana Mas Iwan kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Mas Iwan mengganggu waktunya karena Anda tadi lagi peralihan menjadi asisten. Kali ini kita sempatkan untuk mereview singkat salah satu alat yang ada di warehouse. Kebetulan ini terkait dengan alat ukur kecepatan angin. Nah, kalau teman-teman yang udah biasa berkecimpung di dunia industri mengukur kecepatan angin dan lain-lain seperti itu, pasti udah nggak tabu ya, udah nggak awam lah terkait dengan alat yang namanya anemometer. Nah, biasanya memang anemometer banyak merek ya Mas ya, tapi untuk kali ini kita bakal nge-review alat dari Canomex seri anemometer 6115. Jadi dia fungsi untuk mengukur kecepatan angin. Nah, langsung aja, kebetulan udah ada di belakang kamera, ada di belakang kita nih. Dusnya nanti kita unboxing dan lain-lain. Jadi teman-teman simak terus ya sampai habis. Oke Mas. Pertama kita lihat dulu Mas kelengkapan pada paket penjualannya. Aku geser sedikit di unboxing Mas. Nanti kita shoot lebih dekat, tapi ini hanya gambaran aja. Oke, ini yang pertama ada sertifikat kalibrasi ya. Oke, ada sertifikat kalibrasi. Kemudian ada user manual. Ada user manual. Oke. Kemudian ada garansi. Oke. Kemudian di sini ada test sheet. Itu? Test sheet sama user. Oh, oke. Oh, bahasanya bahasa Jepang lagi. Bisa diartikan mungkin. Waduh. Oke. Nah, kemudian di sini ada perangkat untuk seperti ini ya, hose atau selang. Kemudian di sini ada strapnya dan ada baterainya mereknya apa tuh? Toshiba. Atos ini. Wah, apa tuh? Toshiba. Oke, di sini ada main unit ya. main unit. Udah itu aja? Ya. Oke, berarti semua prop-propnya ada di situ ya Mas berarti? Ada di sini semua. Oke. Nah, kita coba buka. Oke, kita buka. Jadi ada sertifikat kalibrasi, ada garansi, ada di situ ada selang, terus strap dan dapat baterai juga. Baterainya tuh ukuran yang gede ya Mas ya? Iya. Baterai radio zaman dulu tuh. Ngalamin juga ya? Iya, nenekku juga punya tuh. Nah itu dia dapat 6 piece kalau nggak salah tadi. Iya, betul. Alatnya sangat mungil sebetulnya. Dan Ini tinggal pakai strap taruh di samping badan. oh gitu. Ini tas kredit ya? Apa? Tas kredit. Oke, jadi langsung di sini ada probe-nya. Iya, di sini ditambahin extension probe-nya. Oke. Mungkin teman-teman ada yang nanya fungsi extension probe untuk apa sih? Jadi mungkin saya akan jelaskan seperti ini ya. Ini extension probe. Jadi yang namanya probe-nya itu kan pendek ya, cuma segitu. Ini kebetulan hot wire. Hot wire, benar. Nah, cuma nanti kita untuk pengukuran, mungkin kalau kita untuk mengukur di bidang meteorologi kan cuma kita menghadap di area lapangan itu terbuka, nanti kita ukur kayak ini aja ya. Tapi permasalahannya kalau yang sistem di industri seperti di HVAC, misal kita mengukur katakanlah nih dari output dari HVAC-nya gitu kan, atau diffuser gitu kan yang di atas itu. Nah, nanti teman-teman kan nggak mungkin naik pakai tangga kan? Iya, benar. Teman-teman tinggal pakai ini nih. Tinggal dimasukkan seperti ini ada untuk masukin. Sudah seperti ini, udah tarik. Oh, jadi nggak perlu pakai tangga. Iya, kan karena nanti arah keluarnya angin outputnya itu ke sini, maka kita nalarnya kan seperti ini nanti. Oke. Oke, udah tinggal diukur, lebih mudah ya. Jadi kita nggak usah naik-naik. Jadi di main unitnya di sini ada storage untuk probe-nya dan termasuk dengan extension. Terus ada di sini sih ada tombol-tombol ya. Ada power. Ada apa lagi sih Mas?
Di sini ada tombol power. Ini nanti prop Oke. di sini. Kemudian di sini ada tombol hold auto set, ada mode, ada calculation, ada sample, ada clear, ada sample zero. Nah, Sample zero tuh Mas. nanti untuk pokoknya kan kita nanti tutup terus di zero. Oh, oke, ya Jadi paham. biar dia mengetahui titik nol gitu kan. Oke. Ditutup. Nah Oke. kalau calculation itu biasanya kalau teman-teman ngukur nih, saya ngukur misal mau jadiin rata-rata gitu kan, tekan misal sampel sampai 10, terus calculation nanti dia akan bikin rata-rata dari pembacaan 10. Oh, bisa langsung gitu ya? Ya. Oke. Terus ini apa nih Mas? Tahu gak Mas? Kalau untuk ini untuk tadi kan ada selangnya ya. Heeh. Jadi teman-teman tuh bisa menghubungkan hose atau selang ke sini. Fungsinya untuk mengukur tekanan udara. Oh, I see. Oke. Ini apa nih Mas? Ini untuk printernya. Nih, Printer. sama printer. Oh, dia bisa. Oh, ini ada yang 611 berapa? Iya. Untuk bentuk fisiknya itu sama, semuanya sama. Jadi yang membedakan adalah fitur firmware di dalamnya sama include atau tidaknya dari thermal printer ini. Kalau 6113 itu udah bisa, tapi Iya. ini nggak dapat. Nggak ada, iya benar. Fitur thermal printernya. Cuma untuk hose itu sebenarnya pakai black sama. Oh, nah di bagian depan apa Mas? Nih Mas. Ini untuk DCin aja sama Oke. S232. Oh, oke. Jadi bisa masuk ke komputer ya? Bisa. Oke, jadi gitu. Jadi kelengkapan dari paket penjualannya seperti yang teman-teman udah lihat tadi, ada dapat probe, dapat main unit, dapat sertifikat kalibrasi, ada garansi dari kita juga, terus ada selang untuk mengukur tekanan udara, ya kan. Jadi bentuknya segini kecil, nanti akan disut lah. Ringan kok ini. Oh, ini enggak sih, enggak begitu berat banget sih. Oke, terus rentang pengukuran Mas. Dia rentang pengukurannya dari berapa sampai berapa dan dia satuannya apa? Oke. Untuk range pengukuran untuk diantara tipe di Canvac ini yang paling tinggi karena dia range pengukuran adalah dari 0 sampai 50 meter second. Itu kenapa alat ini bisa digunakan di beberapa industri, terutama di sektor biasanya kayak di tata udara, kemudian di aviasi untuk penerbangan itu kemudian untuk pembangkit, misalnya untuk pembangkit tenaga bayu atau tenaga angin ya. Nah, kenapa sih ini perlu? Karena ketika kita ingin membangun sebuah menara kincir angin itu harus ada survei dulu. Jadi minimum biasanya dia ada saat tertentu yang bisa 40 meter per second gitu kan. Kita pakai anemometer yang 30 meter per second nggak bisa. Nah, ini sampai 50. Jadi nanti untuk survei kita bisa menggunakan ini juga. Oke. Fungsinya kita mengukur angin pakai anemometer ya itu karena emang penting ya Mas. Itu benar-benar penting dan sangat dibutuhkan di beberapa industri ya. Kalau kita yang nggak kerja di situ ya buat apa ngukur angin gitu kan. Cuma digunakan untuk juga sama beberapa itu ya industri untuk elektronik yang mungkin kalau kita ingin mengukur output dari kipas angin, kemudian AC, kemudian kebetulan untuk mengukur yang kipas angin kita punya tuh Mas konten, ntar aku taruh di deskripsi. Itu juga dari Canомix juga, tapi itu yang Anemo Master Light ya 6006 DG. Nah itu kita pernah tuh bikin sampai ada Mas Iwan tulis rumus gitu ya kan. Itu ntar ada di ada di deskripsi box di bawah. Gitu. Oke. Terus Mas dari range pengukuran yang tadi, terus juga satuannya meter per second ya, bukan millisecond ya? Bukan, meter per second. M per S itu meter per second. Oke, terus dia kan udah mengukur nih di sini, gitu kan. Terus apakah cara kita ngambil datanya, apakah ini bisa menggunakan HP atau ada software di HP atau kita bisa sambungkan ke PC? Oke. Karena di sini ada outputnya ya, yaitu untuk analog output dia punya 0 sampai 1 volt dan digitalnya dia pakainya RS232, maka ini bisa dihubungkan ke PC. Jadi PC nanti kita install dulu untuk softwarenya, nanti dihubungkan dari alat ke PC menggunakan kabel RS232 ya. Lalu kalau seandainya saya ingin ambil ke HMI atau Human Machine Interface ya, bisa juga ada PLC, Programmable Logic Computer. Jadi kan mereka kadang mentranslate beberapa sinyal analog ya dikonversi dalam bentuk satuan sesuai dengan parameternya, misalnya meter per second gitu kan. Itu bisa direkam juga sama perangkat lain. Jadi kan mungkin kalau seandainya Mas Farhan nih, saya mengukur di atas gedung mau lihat rata-ratanya berapa, kan nggak mungkin Mas Farhan pegang terus sampai 1 jam gitu kan, tinggalin aja. Nanti bisa juga kalau di gedung itu sudah punya sistem kayak HMI atau PLC, tinggal sambung aja outputnya. Jadi kita rekamnya lewat output dari alat ini yang
kirim ke PLC. Oh, jadi emang alatnya juga kompatibel ya untuk alat yang serupa ya mungkin ya, dan fungsinya sama dan bisa saling mengisi lah kalau yang tadi dijelasin sama Mas Iwan lah gitu. Oke, terus ini kan dia casing nih Mas, dia bentuknya segini, ada sih yang kayak handheld juga ada gitu. Cuma emang ini yang 6115 memang bentuknya kayak freezer gitu, kecil gitulah, kayak es krim ya. Iya gitu kan. Nah, ini sebenarnya ini salah satu yang fleksibel gak sih Mas untuk dibawa-bawa ke, kan biasanya ngukur angin pasti kan ke site, nggak mungkin ya oke ukur AC dan lain-lain iya gitu. Cuma biasanya kan lebih digunakan di outdoor. Nah, ini fleksibilitasnya seperti apa? Dia kemudahannya seperti apa? Jadi teman-teman kalau ingin ukur di eksternal ya, kan nggak selamanya kita lagi ngukur biasanya itu ya, nggak hujan atau gerimis. Nah, ini sebenarnya alat ini kan bisa kita pakai strapnya, kita cangklong di samping ya, dilengkapi dengan ini tutup ini. Jadi nanti kalau mungkin ada gerimis kan, kalau teman-teman pakai yang biasa itu kan ya harus ditenteng terus. Iya benar. Ini jangan tutup aja, tutup biarkan aja. Oke, asal jangan dibawa berenang ya kan. Masuk gini kan. Oke. Ini proteksi juga dari debu juga, terproteksi. Oke. Mungkin kalau teman lagi jalan gitu tutup ini kan, tiba-tiba ada kerikil lalu. Iya bisa tutup aman kan jadi kan. Terus dia juga udah semua layarnya udah LCD semua ya Mas ya. Jadi pengukurannya akan lebih akurat lah gitu. Nilai-nilai yang disampaikan nantinya yang akan muncul tuh akurat lah gitu. Oke, jadi begitu teman-teman untuk Canomex 6115 ini adalah salah satu alat pengukur kecepatan angin yang teman-teman bisa gunakan bagi teman-teman yang ada di industri aviasi, meteorologi dan lain-lain yang seperti yang pokoknya berhubungan dengan angin lah ya. Yang berhubungan dengan angin, ya nggak tahu juga Avatar pakai ini atau tidak, aku juga nggak tahu gitu. Tapi pakai. Jadi dia udah dijelaskan tadi range pengukuran, akurasi, resolusinya berapa, terus dia punya fitur min, max dan average. Ada calculation juga. Dia powernya sih dikasih baterai 6 buah. Baterainya agak gede, udah 6 piece ya, 6 pieces. Dia ada di paket penjualannya. Tapi kalau mau pakai DC juga bisa ya Mas ya? Ya, untuk di charger. DC in, di charger. Terus dia bisa connect ke komputer melalui ada di sini RS232. Terus tampilannya sudah LCD dan teman-teman bisa gunakan. Oh ya, propnya bisa di extension. Jadi teman-teman kalau mau ngukur yang agak tinggi, yang mungkin ngukur lebih dari tinggi teman-teman, ya itu bisa pakai extension tuh yang dipegang sama Mas Iwan gitu. Protokol lebih tinggi sih kalau kita ke atas kita soalnya. Iya sih pasti, iya makanya. Jadi begitu aja teman-teman. Bagi teman-teman yang mau beli Canomex 6115 ini bisa cek di description box nih di bawah. Itu ada WA sales kita, ada website kita juga di www.tridinamika.com. Teman-teman juga bisa langsung cek konten-konten kita. Ada juga pernah kebetulan aku bikin konten tentang 6006 Anemomaster Lite yang lebih kecil daripada ini. Speknya juga di bawah. Speknya juga di bawah, itu sih kayak entry level lah gitu. Nah itu teman-teman bisa cek juga di TikTok kita maupun di Instagram kita, dan kita juga pernah review itu alat di YouTube kita juga. Gitu. Jadi begitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau gitu terima kasih teman-teman.